Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita menyatukan hati di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur ketika hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan segala aktivitas kami dengan penuh sukacita. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami untuk mengerjakan segala sesuatunya dengan penuh rasa syukur. Dan sebelumnya kami akan mendasari segala sesuatunya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau memberkati kami, memberikan kami hikmat sehingga kami dapat menerima firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita diambil dari 1 Samuel pasal 16 ayatnya yang ke-7. 1 Samuel pasal 16 ayatnya yang ke-7 yang demikian. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, judul perenungan kita adalah Tuhan melihat hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, paras yang ganteng atau cantik tentu akan memikat siapapun. Bahkan akhir-akhir ini terjadi fenomena yang mungkin agak sering terjadi dan disorot begitu, bahwa orang-orang yang berparas cantik atau ganteng akan lebih mudah mendapatkan bantuan dan kebaikan dari orang lain daripada orang-orang yang berparas biasa-biasa saja. Fenomena yang seperti itu tidak mengherankan, sebab itulah ukuran dunia. Dunia mengukur dengan apa yang kelihatan atau tampak secara fisik. Namun Tuhan Allah berbeda. Ia memilih Daud bukan karena parasnya yang ganteng atau perawakannya yang tinggi. Tetapi Tuhan Allah memilih Daud karena hatinya. Daud adalah seorang gembala domba. Menjadi gembala memang bukan pekerjaan yang bagus dan tenar pada saat itu. Bisa dikatakan itu pekerjaan yang rendah. Tapi Tuhan melihat kesungguhan Daud dalam bekerja sebagai penggembala. Gembala di padang rela bertarung, berkorban demi domba-domba yang ia jaga. Rela dan harus jauh dari rumah, dari tempat tinggal, demi mencari makanan dan minuman bagi para domba-dombanya. Di sini, di padang gurun, Daud dibentuk oleh Allah menjadi seorang pemimpin yang berani, tangkas, tangguh, sekaligus cerdik dalam menghadapi berbagai hal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melihat hati Daud yang sungguh-sungguh dalam bekerja. Tuhan melihat bahwa Daud tidak melarikan diri dari bahaya yang mengancam ketika ia di padang gurun, tetapi dengan berani menghadapi bahaya demi keselamatan domba-domba yang ia gembalakan. Daud waktu itu masih muda, tetapi potensi yang dimiliki dalam dirinya besar, sebab dia ditempa oleh Tuhan dalam hidupnya melalui kehidupan yang keras di padang gurun. Dan Daud inilah
yang kemudian dipilih oleh Tuhan Allah menggantikan Raja Saul dan menjadi raja atas Israel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pun juga ditempa oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin atas hidup dan diri kita. Pekerjaan apapun ketika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh tentu akan mendatangkan proses yang sedemikian rupa yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Namun jika kita sudah memandang rendah atau remeh pekerjaan yang kita kerjakan, maka kita tidak akan sungguh-sungguh, hanya setengah hati dalam mengerjakannya. Dan pekerjaan yang dilaksanakan dengan setengah hati tentu akan kelihatan hasilnya. Tuhan melihat hati manusia dan menghendaki manusia memiliki hati yang terarah kepada Tuhan serta sungguh-sungguh dalam mengerjakan segala sesuatu. Mengapa Tuhan melihat hati? Sebab dalam hati inilah ada proses pengambil keputusan. Hati yang licik akan menghasilkan keputusan yang penuh dengan tipu muslihat. Tapi hati yang dipenuhi dengan kasih akan memancarkan kasih dan kehangatan serta sukacita. Oleh karena itu mari kita memoles dan menjaga hati kita di hadapan Tuhan dan sesama, dan mengisi hati kita dengan kebaikan dan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena Tuhan memberikan kami hikmat untuk kami dapat mengerti firman-Mu. Mari Tuhan tolong kami untuk kami bisa memoles dan juga menjaga hati kami, mengisinya dengan kebaikan dan kasih, sehingga terpancarlah cinta kasih, kehangatan dan sukacita melalui hidup kami. Ya Tuhan, kami akan mengerjakan segala sesuatu dalam hari ini. Mari Tuhan memberkati sehingga apa yang kami kerjakan semuanya dapat menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.